Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa, dalam surat An-Nisa Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Nah, dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwa nikmat terbesar bagi seorang muslim adalah nikmat ketika telah mampu mengemban perintah untuk taat terhadap Allah dan Rasulnya yang terangkai pada syariat Islam, atau yang kita kenal dengan nikmat Islam. Dan yang telah jelas-jelas mendapatkan nikmat Islam adalah mereka yang telah dijamin surga, yaitu sebagaimana pada firman di atas. Nah, kenapa bisa dijamin di surga? Ya karena sampai mereka diwafatkan itu mereka dalam keadaan taat menjalankan perintah dan taat menjauhi larangannya. Yang mereka itu adalah para nabi yang jelas-jelas telah mengemban tugas dengan baik dalam menyampaikan syariat kepada masing-masing umatnya dengan segenap teladannya. Kemudian para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh yang mereka itulah para sahabat dan orang-orang setelahnya yang mengikuti jejak para pendahulunya. Dan yang lebih penting kita pahami adalah bahwa pada ayat tersebut nama Allah itu bersanding dengan nama Rasulullah. Wa may yuti'illaha wa rasul, dalam artian perintah untuk taat itu ketaatan dalam menjalankan segenap perintah dan menjauhi segenap larangan. Yang ketaatan itu secara mutlak ditujukan terhadap Allah Azza wa Jalla dengan melalui Rasulnya. Nah, dengan melalui Rasulnya itu mutlak. Sekarang yang jadi masalah, umat Islam akhir zaman ini adalah umat yang terburuk dari generasi umat Islam sebelumnya. Kenapa demikian? Ya karena Allah sendiri, Allah Azza wa Jalla itu telah banyak mewafatkan para ulama Rabbani, lalu dimunculkan kiai-kiai jahat, ulama-ulama jahat yang sebanding dengan keberadaan akidah umat secara umum yang condong pada kenikmatan dunia. Jadi akidah para ulama, para kiainya akhir zaman ini kebanyakan telah rusak karena terseret oleh hubud dunia, dan umatnya pun demikian juga. Rusak ketemu rusak, jadi runyam. Nah, kalau akidah kebanyakan para ulama, para kiai udah pada rusak, yang melahirkan umat yang juga rusak, maka dalam kondisi yang demikian tentu berimplikasi merebaknya ajaran bid'ah. Ajaran bid'ah akan dimulia-muliakan, sementara yang sunnah justru diabaikan. Ajaran memurnikan tauhid ditertawakan, sementara amalan-amalan syirik diagung-agungkan. Sampai-sampai keadaan kelebihan produk hasil inovasi amalan, akhirnya mereka sampai membuka cabang ke Protestan, buka cabang ke Katolik, buka cabang ke Hindu, bahkan sampai buka cabang ke Yahudi, karena mereka kelebihan amalan-amalan dari hasil reduksi inovasi. Nah, kalau sudah serunyam ini kondisi akidah umat Islam akhir zaman ini, maka bagaimana mungkin mereka bisa merasa menjadi umat yang telah mendapat nikmat Islam?
Faham nggak dengan makna merasa mendapat nikmat Islam itu? Mereka ternyata hanya merasa. Kenyataannya mereka hanya tertipu oleh diri mereka sendiri. Mereka mengaku cinta Islam, tapi mereka nggak ingin syariat Islam ditegakkan. Ini konyol. Mereka hanya ingin Eliasik yang ditegakkan. Ini lucu. Mereka mengaku cinta Rasulullah dan para sahabatnya, tapi mereka nggak menyukai apa-apa yang diteladankan, kecuali setelah dikombinasi dulu dengan amalan hasil inovasi yang mereka anggap sebagai serapan nilai-nilai kearifan budaya lokal mereka. Nah, pemirsa, beginilah kondisi umat Islam akhir zaman ini. Hanya karena fanatik golongan, hanya karena fanatik kefiguran, hanya karena sangat bangga dengan yang namanya identitas golongan, dan masih ditambah dengan ubudunya, membuat mereka merasa nyaman dengan amalan-amalan tradisi golongan yang mereka anggap sebagai serapan kearifan lokal. Mereka sangat fobia dengan kemurnian Islam. Sementara di sisi yang sama, mereka merasa telah mendapat nikmat Islam. Super membingungkan, super membuat ruwet pikiran. Akhirnya, semoga kita semua tidak terjatuh hingga akal menjadi tidak waras. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.